Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari kelompok 9. Kali ini akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul The Theology of Islamic Education from Salafi and Liberal Perspective, karya dari Najwan Saadat. Nah, dalam artikel ini membahas tentang prinsip dari dua tradisi kontemporer dalam Islam saat ini, yaitu Salafisme neotradisional dan Islam liberal, dan menganalisis bagaimana mereka mengembangkan tipologi pendidikan agama Islam. Artikel ini juga mengusulkan tipologi pendidikan agama Islam yang mempertimbangkan dua tradisi tafsir yang saling bersaing dalam Islam, yaitu Salafisme neotradisional dan Islam liberal. Dan kemungkinan manifestasi pedagogisnya di bidang pendidikan agama Islam. Tipologi ini tidak hanya berguna untuk menjelaskan pendidikan Islam di masyarakat Barat, pluralistik dan demokratis, tetapi juga terbukti berguna dalam menjelaskan tren pendidikan Islam di masyarakat mayoritas Muslim. Selanjutnya, substansi artikel ini yaitu terkait dengan tipologi yang diteliti, menjelaskan arti tarbiyah dan ta'dib dalam filsafat pendidikan Islam, serta menunjukkan perbedaan tujuan antara taklim kritis dengan non-kritis dalam pendidikan agama Islam. Tujuan dari tipologi ini adalah untuk memberikan kepada para sarjana dan praktisi kerangka teoritis terkait pemikiran dan refleksi tentang metode pedagogik dan karya ilmiah. Pada bagian awal jurnal ini, yang dibahas adalah tentang persaingan antara neotradisional Salafisme dengan liberal sebagai Islam progresif. Nah, dua tradisi terkemuka dan bersaing dalam Islam kontemporer adalah Salafisme neotradisional dan liberal atau progresif Islam. Masing-masing memiliki pemahamannya sendiri tentang modernitas, demokrasi, kemajuan, serta syariah, kemudian kebebasan berpikir, status perempuan dan non-muslim, serta interpretasi Al-Quran dan Sunnah. Pada bagian kedua, terkait dengan tipologi pendidikan agama Islam, jurnal ini menguraikan tentang bagaimana kedua tradisi ini dapat mempengaruhi pedagogik pendidikan agama Islam. Dipaparkan 5 macam ilmu dalam Islam, yaitu spiritual, yaitu tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, kemudian akhlak, mengacu pada makna kehidupan yang baik dan etika Islam. Yang ketiga, pengetahuan yang dihasilkan melalui penerapan akal dan logika. Yang keempat, pengetahuan berdasarkan imajinasi. Dan yang kelima, pengetahuan berdasarkan indera dan pengalaman. Para ulama berpendapat bahwa pendidikan agama Islam memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama tarbiyah, artinya menanamkan dan mengembangkan unsur-unsur spiritual dalam kehidupan siswa sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu ta'dib, yang artinya menanamkan kebajikan dan perilaku yang baik pada diri peserta didik, komunitas, dan masyarakat luas. Nah, pencapaian kedua tujuan ini melalui taklim, yaitu metode pengajaran yang diterapkan untuk mencapai tarbiyah dan ta'dib. Nah, dari tipologi tersebut merangkum dua tujuan pendidikan Islam, yaitu tarbiyah ta'dib, karena keduanya terletak dalam kontinum taklim kritis versus taklim non-kritis dalam pendidikan agama Islam. Ini juga menggambarkan bagaimana dua tujuan cocok dalam kontinum antara pendekatan Islam perspektif dan Salafi. Sedangkan pada bagian ketiga, terkait dengan kritik internal dan eksternal dalam pendidikan agama Islam, dijelaskan bahwa pengajaran kritis Islam atau taklim kritis dalam tipologi menghargai pertanyaan siswa dengan moral, agama, dan cita-cita spiritual, serta menolak monopoli atas hermeneutika agama atau interpretasi literal teks Islam. Kritik internal terjadi ketika siswa dihadapkan pada tafsir yang berbeda terhadap teks agama, serta implikasi historis dan kontekstualnya. Selain itu, kritik internal mendorong siswa untuk membandingkan dan membedakan fatwa agama yang ditawarkan oleh
ulama kontemporer, dan jika mereka tertarik untuk melakukannya, untuk mencari argumen yang lebih meyakinkan dan lebih kuat, siswa juga dapat mempertanyakan arti dari beberapa kata kontroversial dalam Islam tersebut, seperti misalnya jihad, kekhalifahan, kufur, dan yang lainnya. Nah, kritik internal ini mendorong siswa untuk merefleksikan tafsir ulama terdahulu dan modern. Menurut pendekatan ini, siswa dapat mengajukan pertanyaan seperti sejauh mana Muslim dapat menerima keaslian dan keandalan historis dari hadis, dan sejauh mana orang Muslim diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan kemampuan mereka. Sedangkan kritik eksternal memungkinkan guru dan siswa untuk membahas masalah-masalah seperti keesaan dan keadilan Tuhan, tema keselamatan hidup pasca kematian, dan bagaimana moral Islam serupa atau berbeda dari agama lain, dan etika non-agama. Mereka juga bebas mengajukan pertanyaan mendasar. Bisakah manusia hidup sopan tanpa mengetahui akhlak Islam? Misalnya, mengapa Tuhan ingin orang Islam menyembahnya? Bagaimana kepercayaan pada kehidupan takdir? Pertemuan menjelaskan kehendak bebas manusia dan tanggung jawab mereka atas perbuatan mereka dari hukuman atau pahala di akhirat. Selanjutnya tentang analisis dan kritik isi. Dalam artikel karya Najwan Saada ini memang cukup tajam analisis yang diungkapkan, namun komparasi yang dituangkan di dalam artikel ini masih bersifat umum dan belum merinci klasifikasi kelompok yang tergolong paham salafi dan liberal, serta indikatornya pun masih belum jelas. Selain itu, kontekstualisasi keduanya di dunia pendidikan memang belum konkret dan operasional, sehingga masih sulit diaplikasikan khususnya di pendidikan dasar. Secara umum, kehadiran Islam liberal dipandang fundamentalisme Islam sebagai paham yang mengutamakan rasionalitas dan di luar ajaran Islam dalam memahami teks-teks Al-Quran. Sebaliknya, Islam liberal memandang salafi terlalu mengekang kebebasan berpikir sehingga menghilangkan kapabilitas nalar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Dengan kata lain, liberalisme ini merupakan paham kebebasan, yaitu manusia memiliki kebebasan secara filosofis. Liberalisme merupakan tata pemikiran yang bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Di samping itu, Nur Syam mengatakan munculnya salafisme disinyalir menjadi cikal bakal munculnya radikalisme Islam. Walaupun pendapat ini disanggah oleh beberapa kelompok salafi yang tidak setuju dengan kekerasan sebagai mekanisme perubahan politik dan sosial, Nur Syam juga mengklarifikasikan 3 tipologi salafisme yang mendorong gerakan radikalisme Islam, antara salafiyah ilmiah, salafiyah harokiyah, dan salafisme jihadiyah. Pertama, salafisme intelektual atau salafisme intelektual ini adalah kelompok salafi yang berorientasi pada kajian teks suci dan doktrin. Kelompok ini juga dikenal sebagai salafiyah taklid atau salafiyah rasmiyah, yang mana kelompok ini meyakini bahwa penyebaran agama yang efektif dapat dilakukan melalui aspek keilmuan dan konsentrasi pada pendidikan, pembinaan, purifikasi, tauhid, dan memerangi segala bentuk bid'ah. Kelompok ini memang cenderung menjauhkan diri dari orientasi politik, meskipun juga harus menolak dan membenci pembentukan Jamaah Islamiyah atau partai politik berasaskan Islam sebagai representasi politik umat Islam. Nah, kedua adalah salafiyah harokiyah atau salafisme gerakan, yaitu kelompok salafi yang tidak aktif di politik. Akan tetapi, kelompok ini menempati beberapa posisi penting di berbagai jabatan politik dan melakukan kegiatan sosial dengan bantuan jaringan salafi yang dimiliki. Kelompok ini juga disebut sebagai salafiyah islahiyah. Dalam prakteknya, kelompok ini tidak melakukan kekerasan dan kekuasaan untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, salafiyah jihadiyah
yakni kelompok Salafi yang berusaha untuk menggabungkan dakwah tauhid dan jihad fisik secara bersamaan dan menyeluruh. Kelompok ini merupakan kelanjutan dari kelompok Salafiyah Wahabiyah, yang mana merupakan pengikut fikih Ahmad Ibnu Hambal yang tekstualis. Meskipun kelompok ini lebih diwarnai oleh pemikiran Muhammad Ibnu Al-Wahhab, pendiri Wahabiyah, kelompok Salafisme jihadis ini terpengaruh oleh pemikiran Ahmad Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Sayyid Qutb, dan gerakan Ikhwan al-Muslimin. Hingga saat ini, kedua paham tersebut masih menjadi perdebatan, yaitu Islam liberal dan Salafi ini masih menjadi perdebatan bagi umat muslim. Islam liberal dipandang sebagai kelompok yang memahami teks-teks Al-Quran dengan lebih mengutamakan rasionalitas oleh kelompok tekstualis, fundamentalis, dan Salafi. Penolakan terhadap liberalis Islam karena cara berpikir seperti ini di luar ajaran Islam. Sebaliknya, kelompok liberalis Islam menentang Salafi yang mengekang kebebasan berpikir kritis dan analisis terhadap teks-teks Al-Quran. Liberalis Islam berupaya untuk mengkontekstualisasi teks-teks suci sesuai konteks kehidupan saat ini dalam hubungan antar agama, antar budaya, antar suku, dan antar golongan. Oleh karena itu, penulis menyarankan akan pentingnya pemahaman al-tawassut wa al-i'tidal sebagai jalan tengah di antara keduanya. Moderat meliputi berbagai aspek, yaitu religiusitas, spiritualitas, intelektualitas, penampilan, sikap, perilaku, hubungan, dan aktivitas umat muslim di era kontemporer. Nah, berbagai aspek kehidupan ini tentunya perlu dipahami dengan multi pengetahuan agar terhindar dari pemikiran ultraliberal dan interpretasi ekstremis. Moderatisme ini merupakan interpretasi ajaran Al-Quran dan hadis Nabi agar umat Islam bersikap pertengahan dan berkeadilan. Menurut Abu Abdurrahman Faruk menjelaskan bahwa ciri khas Islam dan Muslim sejati adalah menjalankan kehidupan beragama secara moderat, yaitu suatu keyakinan yang seharusnya dipahami bagi semua orang serta rasional dan terbuka. Islam moderat adalah suatu upaya untuk memulihkan bagaimana Islam dan Muslim sejati memahami dan mengamalkan ajarannya secara rasional dan terbuka. Kemudian dalam Islam, umat Islam diajarkan supaya menjadi masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi metodologi moderasi dalam memahami, mengartikan, menginterpretasikan, dan mempraktekkan agama. Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan bahwa dalam Islam mengajarkan hidup damai dan menegakkan perdamaian. Islam tidak menerima atau toleran terhadap radikalisme dan ekstremisme sama sekali, termasuk pemikiran agama yang fanatik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.